إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para imam, para guru ngaji, ketua dan pengurus Masjid Yayasan Mujahidin, Bapak Ibu jemaah salat Isya dan insyaallah tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada malam yang ke-9 ini di bulan Ramadan. Kita masih diberikan kenikmatan iman dan sehat sehingga kita bisa terus memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan bulan yang bagi umat muslim kita rindukan untuk kita hadapi dan lewati. Tentu harapan kita bisa melaksanakan peningkatan kualitas hidup kita di muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pada prinsipnya adalah tujuan untuk sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini dalam keberlangsungan hidup, lingkungan sosial dan kelestarian alam. Tentu untuk menjadi manusia yang terbaik, yang menjadi idaman kita setidak-tidaknya harus melaksanakan ajaran Islam secara kafah yang meliputi akhlak, ibadah, dan amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan, pengampunan, dan banyak keistimewaan. Makanya umat Islam di seluruh dunia dan kota Pontianak khususnya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai terbaik kualitas ibadah kita, baik keimanan dan maupun ketakwaan, dan ini yang menjadikan kita terus bisa semangat dalam melaksanakan ibadah. Karena dengan meningkatkan kualitas akhlak kita, kualitas ibadah kita, amal soleh kita, insya Allah kita menjadi insan yang dirindukan, yang disenangi dan disayangi sesama. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Selanjutnya, kesempatan Ramadan ini ukhuwah Islamiyah kita terus meningkat seiring dengan kegiatan ibadah-ibadah di masjid, mushola, dan tempat-tempat di mana diselenggarakannya acara-acara ibadah secara berjamaah. Oleh sebab itu, terasa pada Ramadan tahun 1444 Hijriah ini semarak antusias masyarakat muslim kota Pontianak sangat tinggi, dimulai dari sebelum Ramadan sampai saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kota Pontianak ini sekarang penduduknya tercatat di EKTP sudah 674.400 jiwa, dan dengan luas yang sangat terbatas kita rasakan mobilitas masyarakat semakin tinggi dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, pemerintah kota Pontianak berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari sarana prasarana dasar, pelayanan publik secara berkelanjutan. Kita tingkatkan capaian-capaian di dalam yang sudah tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka tahunan. Dan target-target tersebut, walaupun kita dihadapkan 2 tahun dengan kondisi COVID-19, tapi bisa tercapai dan bahkan melampaui. Seperti indeks jalan mantap yang kita target
hanya 85%, sekarang sudah 90,6%, ya. Terus IPM, indeks pembangunan manusia, yang target kita cuma 79,9, sekarang sudah 80,44, dan ini sangat tinggi. Ini adalah indikator-indikator keberhasilan di dalam tata kelola pemerintah, termasuk penghargaan yang kita raih. Yang terakhir, kita mendapatkan predikat Adipura, yaitu tata kelola lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau. Tentu permasalahan di kota ini yang kita rasakan masih banyak yang harus kita kolaborasikan, seperti masalah-masalah genangan, masalah air limbah. Tapi yang kita rasakan sekarang adalah masalah transportasi, ya. Kalau jumlah penduduk kita 674.000 jiwa, jumlah kendaraan yang ada di dalam data Samsat itu sudah 912.000. Di 31,7% kendaraan di Kalbar ini dimiliki oleh warga Kota Pontianak. Jumlah motor aja 718.400 buah, ya. Mobil pribadi 85.000 sekian. Jadi kelihatan hampir semua ruas jalan kita dipadati dengan kendaraan. Nah, kita berupaya untuk memaksimalkan fungsi jalan. Salah satunya akses jalan yang bisa terkoneksi, penyelesaian duplikasi jembatan kapal 1, ya, dan beberapa pelebaran-pelebaran yang memungkinkan untuk kita lakukan. Dan harapan kita pengembangan wilayah kota ini terus mengarah ke kabupaten sekitar, supaya ada uraian kendaraan. Ini yang memang menjadi persoalan masa depan kota-kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya masalah genangan. Kota Pontianak ini sebagai kota yang flat, berada di muara Sungai Kapuas, kita tergantung dari air pasang surut, ya. Nah, dikala air pasang 1,8 meter misalnya dari permukaan air rata-rata, itu saja sudah ada beberapa kawasan yang tergenang. Tambah kalau berbarengan dengan hujan, nah ini kita harus menunggu sampai air surut. Jadi solusi-solusi yang kita lakukan adalah secara bertahap untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Masalah sampah juga, alhamdulillah secara bertahap kita terus kelola sampah secara baik, pengelolaannya baik di TPS maupun di tempat pembuangan sampah akhir. Dan kita sedang menyusun DID pembangunan sistem sanitasi skala kota, itu yang membentang dari Lipah Kuning sampai Jalan Martapura yang sedang kita bebaskan jalan halamannya. Ada kurang lebih 17.000 bangunan yang nanti akan tersambung untuk pengelolaan air limbah, dan ini merupakan reward pemerintah pusat Departemen PU dalam rangka mengatasi masalah air limbah, ya. Dan hanya saja diperkirakan 1,2 triliun rupiah. Nah, ini yang nanti bisa merubah kondisi air limbah di Kota Pontianak. Masih ada beberapa persoalan yang memang harus kita kolaborasikan dengan pemerintah pusat, misalnya kewenangan-kewenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir masa jabatan saya di 2023 ini, target-target capaian tersebut mudah-mudahan memberikan dampak yang sangat positif, ya, untuk mobilitas yang sangat tinggi di Kota Pontianak ini sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi maupun pendidikan. Ada kurang lebih 45.000 mahasiswa yang berada di Kota Pontianak untuk kuliah, yang dari daerah dan dari luar Kalbar, ya. Walaupun ini dampak ekonominya positif, tapi juga pasti akan berdampak negatif terhadap beberapa hal. Nah, ini juga karena Pontianak sebagai kota provinsi, pusat pendidikan dilirik oleh masyarakat, dan secara ekonomi pertumbuhan ekonomi kita 5,01%, ya. Angka kemiskinan juga sekarang tinggal 4,3 dan rasio Gini 0,03. Jadi saya sampaikan angka-angka data ini supaya kita memahami bahwa kondisi Kota Pontianak terkini adalah seperti ini. Dan kita terus melanjutkan pembangunan penyelesaian kawasan waterfront dengan membangun juga mall pelayanan publik di
pasar Kapuas Indah. Insya Allah akhir tahun selesai, nanti ada 21 jenis pelayanan yang berada di lantai 3 Mall Pelayanan Publik yang meliputi pelayanan kependudukan, ya, misalnya perpanjangan SIM, paspor dan lain sebagainya, diiringi dengan wajah waterfront, karena kita akan merubah waterfront ini menjadi wajahnya Kota Pontianak. Saya mengajak pada warga Kota Pontianak untuk terus kita berkolaborasi menciptakan Kota Pontianak yang semakin lebih nyaman, ya. Dengan mayoritas penduduknya yang Muslim 87,9%, kita berharap Kota Pontianak menjadi kota yang Islami. Tidak hanya jumlah masjidnya yang banyak 346 yang tercatat sekarang, tapi juga kehidupan masyarakatnya bisa kita berkolaborasi untuk menciptakan Kota Pontianak yang semakin lebih nyaman. Bapak Ibu jemaah sholat Isya dan sholat tarawih witir yang dirahmati Allah, kita mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi insan-insan terbaik, ya, karena saatnya kita memang meningkatkan di Ramadan ini, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Bukan tadi disampaikan padatnya kegiatan Masjid Raya Mujahidin. Kalau dilihat itu dari pagi sampai ke pagi lagi, ya. Jadi, bagaimana sebagai muslim yang cerdas kita bisa memakan waktu yang terbatas ini untuk kita menjadikan pemenang di akhir Ramadan, sehingga kita terasa seperti baru terlahir kembali. Dan saya mohon maaf apabila dalam pelayanan publik, pelayanan di Kota Pontianak masih terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tapi insya Allah kita akan berupaya untuk semaksimal mungkin berupaya sesuai dengan koridor-koridor yang diatur, ya, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa juga Kota Pontianak selalu juga mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mendapat predikat kota yang thayyibatun, baidatun, warafun, ghafur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان